Judul yaitu utamakanlah Tuhan, ya, utamakan Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan dituliskan di dalam Matius 6 ayat 33 yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yaitu cari Tuhan, cari Tuhan dahulu, ya, cari kebenaran kerajaan Allah. Seringkali ini sudah menjadi ayat hafalan, ya saudara, baik anak-anak sekolah minggu, baik orang dewasa, tahu semua. Tetapi dalam prakteknya, bukankah kadang kala kita sulit, ya, membedakan untuk mencari Tuhan, mendahulukan kerajaan surga kebenaran, ya. Tetapi lebih banyak dalam hidup ini kita mencari yang kelihatan, yang kita butuhkan. Ini ayat ini kalau ditulis, kalau kita baca mulai dari ayat 25 sampai 34, ya, Matius 6 25 sampai 34 itu tentang kekhawatiran tentang sandang, pangan, papan. Itu yang ada. Tetapi ayat 33 disebutkan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara, benar saudara, kita punya Tuhan yang sangat bertanggung jawab atas hidup ini, ya. Dia memberikan contoh, lihat burung-burung, lihat bunga-bunga, ya. Begitu Tuhan sangat memeliharanya, ya, apalagi kamu, kita ini adalah ciptaannya, ya, Allah yang mendesain kita untuk kita bisa bekerja sama dengan Dia, ya saudara. Dan ini rencana Tuhan atas hidup kita semuanya. Ya, kenapa kita tidak boleh selalu memikirkan yang di bawah, yang ada di bumi ini? Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, ya, apa saudara? Disebutkan adalah di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Nah, yang dari dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, ya saudara, tidak bisa dipertahankan. Tetapi orang yang mau melakukan kehendak Allah
akan tetap hidup selama-lamanya. Mari saudara, kita sama-sama bersama-sama mencari Tuhan, kehendak Tuhan, mencari Allah, mendahulukan Allah ya. Walaupun saudara bekerja sekuler ya, bukan sebagai hamba Tuhan, tapi kita sama-sama adalah pelayan Tuhan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau ya, Tuhan itu ingin saudara, Tuhan ingin dalam hidup ini kita mengalami kepuasan. Seperti apa? Seperti Tuhan juga puas akan hidup kita. Ya saudara, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 di sana disebutkan, Ia, yaitu Allah, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, di sini disebutkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Apa dalam hati? Ada kepuasan, ada perhentian, ada damai. Tapi itu seringkali tidak dimiliki, tidak diterima oleh manusia. Ya, karena apa? Hatinya tidak diberikan untuk Allah tinggal. Hanya dunia yang banyak, dunia yang memenuhi, keinginan dunia yang ada. Nah, itu tidak memuaskan saudara. Dan disebutkan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Tuhan mau hati ini diisi oleh Tuhan, Allah, dan kebenarannya. Ya. Tetapi manusia tidak mengerti. Dia mencari, terus mencari. Dan itu tidak memuaskan. Ya saudara, tetapi kita bersyukur kalau Tuhan mengingatkan pada hari ini untuk kita bisa mengutamakan Tuhan. Kita mau belajar untuk melayani Dia. Kita akan belajar untuk melayani Dia, ya. Melayani bagaimana, ya? Bukan harus sebagai hamba Tuhan, pendeta, tidak saudara, tetapi posisi kita dalam karir kita, ya, pekerjaan kita masing-masing itu ada andil Tuhan dalam hidup saudara. Yang tujuannya adalah akhirnya semua untuk memuliakan Tuhan. Itu kita melayani Tuhan. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 23 disebutkan, apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Apapun juga yang kita perbuat, yang kita kerjakan, perbuatlah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab. Nanti dipersembahkan, walaupun dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan kita, tapi nanti dipertanggungjawabkan ya, untuk seperti untuk Tuhan ya. Ayat 24 disebutkan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagiannya yang ditentukan bagimu sebagai upah. Luar biasa ya. Jadi kita bersyukur, kita tidak usah berkeluh kesah, tidak usah juga menjalani hidup yang sulit ini, atau perjuangan hidup yang sulit lalu kita tidak sungguh-sungguh. Jangan saudara, kita akan lakukan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup ini ya. Sebab apa saudara? Suatu saat perjalanan di dunia ini ya akan berakhir bagi semua orang. Ya, akan selesai. Maksudnya apa? Waktu kita telah selesai di dunia ini, pasti itu semuanya ya. Tetapi kalau kita bisa menyisihkan waktu kita yang ada untuk kita bisa
mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita, ya, yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya. Saya melihat juga banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang terbeban dengan pekerjaan Tuhan, yang melayani Tuhan, memperhatikan sesama, ya, mendukung pekerjaan Tuhan, mensupport. Luar biasa. Ya, bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan sangat mengerti, Tuhan mengenal. Saya sangat terberkati dengan Ibrani 6 ayat 10 yang mengatakan seperti ini. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu, ya, dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayananmu kepada semua orang kudus, ya, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Allah itu tahu, mengerti, tidak akan pernah lupa dengan apapun yang telah kita kerjakan. Seperti dalam Ibrani 6 tadi ayat 10, sebab Allah bukan Allah yang tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ya. Luar biasa, ya. Melayani, menyenangkan hati Tuhan itu juga memperhatikan orang yang lain, ya. Orang-orang yang dalam kekurangan kita perhatikan sama seperti kita melakukan untuk Tuhan, ya. Nah, inilah renungan yang saya berikan. Biarlah dalam perjalanan hidup kita tetap terus melangkah, kita tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, dalam perjuangan hidup ini. Teguhkanlah langkahmu oleh janji Kristus, janji Tuhan. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu. Di dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu, ya. Mazmur 119 ayat 133. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya, dan kita percaya kuasa damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami pada hari ini, dan kami mau mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Apapun yang kami kerjakan, kami tahu kami bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Yesus Kristus ada menyertai orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.